Kalau saya seorang perempuan, anyam rambut, masuk ke gereja, bisakah tidak? Kalau ada yang pakai celana baru datang berarti itu memang kelalaian. Ya, shalom. Yang di belakang, shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pemuda-pemudi dan ketua-ketua pemuda. Terima kasih banyak. Selamat datang untuk ibadah. Puji Tuhan. Itu salah satu kesetiaan yang Tuhan pakai menjadi ketua pemuda. Ya, kita masuk dalam firman Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Tapi saya mengambil di sini ayat 11 sampai 16. 1 Timotius pasal 1 4 ayat 1 sampai 16. Tapi saatnya kami belajar bersama-sama dalam ayat 11 sampai 16. Oke. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Judul atau lembaga Alkitab di Alkitab saya, pengarahan kepada Timotius. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemuda-pemudi. Di sini saya mengambil tema nasihat untuk tugas pelayananmu. Nasihat untuk tugas pelayananmu. Dan ayat ini dia khususnya kepada hamba-hamba Tuhan dan seorang pemuda-pemudi. Seorang pemuda-pemudi. Dan seorang Paulus ini punya latar belakang kita tahu semua. Dia seorang tukang membunuh orang Kristen. Dia seorang tukang penganiayaan orang Kristen. Dan Tuhan manggil untuk pelayanan. Dan dia menulis 13 surat kitab. 13. Dan ada satu-satunya itu Timotius. Dan seorang Paulus ini punya murid. Namanya siapa? Timotius. Timotiusnya umurnya berapa? Timotius, dia melayani Tuhan, dia pelayanan umurnya dari berapa? Ayo. Umurnya 12 tahun. 12 itu dia masih kecil. Masih SD, masih di bawah. Dia pelayanan. Paulus mendidik dia, mengajar dia dalam pelayanan. Mendidik dia dalam kitab suci. Dia mengajar untuk bertegun dalam pelayanan. Dan ayat 1 sampai 10 itu dia berbicara tentang awasan-awasan atau dia jaga dalam yang sesat. Pengajaran-pengajaran sesat itu akan masuk. Dan Timotius dia akan menghadapi dalam itu. Dan tema nasihat untuk tugas pelayananmu. Itu saya mengambil di sini lebih khususnya di ayat 12. Ayat 12. Ayat yang ke-11, beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. 12, janganlah seorang menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadikanlah teladan bagi orang-orang percaya. Jadikanlah teladan itu dia seperti karakter atau seorang punya karunia. Tia roba abur kunik time. Roba abur kunik time. Dan di sini yang bagian pertama ada 4 nasihat. Di situ ada banyak tapi saya mengambil ada 4 nasihat. Nasihat yang pertama, jadikanlah teladan. Jadikanlah teladanmu.
dalam perkataan. Jadikanlah teladan dengan hidup kita, dengan karakter kita. Nino babur no kinwa kakakariak. Jadi seorang Paulus dia menegaskan kepada Timotius. Dan Timotius dia menegaskan kepada saya dan untuk teman-teman pemuda-pemudi. Lebih khususnya untuk kita pemuda, jadikanlah teladan untuk pemuda orang lain. Jadikanlah teladan untuk anggotamu, pemuda di situ. Kalau di bahasa lain itu bilang apa? Kinwa kakak. Kinwa kakak itu contoh untuk bagi orang. Teladan. Dalam kesetiaan. Kalau kita seorang pemuda kalau punya kesetiaan, kalau timbul tenggelam itu bahaya. Bahaya. Jadi Bapak saya minta yang mahasiswa coba angkat tangan. Mahasiswa yang sedang kuliah. Ayo, kalau tidak angkat berarti bahaya. Khusus mahasiswa. Oh iya, semua mahasiswa ini. Ini saya kenal jadi semua mahasiswa. Jadi menjaga kesetiaanmu. Kalau kesetiaanmu di gereja, main-main banyak, gagal banyak dalam kesetiaanmu, orang lain pun tidak bisa pakai kita. Kalau kita kuliah di umum, kesetiaanmu punya kurang, karaktermu bengkok, jalanmu kayak seperti orang mabuk, berarti pemerintah tidak bisa pakai kita. Betul kah? Kalau kau punya keluarga dalam pemerintahan itu bahaya. Kau masuk sudah begitu. Jadi kita jadilah teladan hidup kita kepada orang, kepada istri, kepada pacar, kepada sahabatmu. Teladanmu itu baik-baik. Karena Pak Guru Paulus dia mengajarkan kepada Timotius untuk mengajar di Efesus. Dan di situ harus seorang gembala mengembalakan setiap domba-domba, mengembalakan jemaat untuk menjaga. Tapi ini salah satu syarat kita menjaga seperti nama baik itu berharga daripada emas dan perak. Nama baik. Kalau kita mahasiswa STT itu jaga baik-baik. Ya. Kalau teman-teman dari luar bilang, mahasiswa STT itu begini. Berarti mau bilang apa? Iya sudah. Mengaku saja begitu. Jadi nama baik itu jaga. Dan bagian yang kedua, dalam tingkah lakumu. Tingkah lakumu, itu kita punya karakter akan menentukan kita punya masa depan. Kita punya karakter akan menentukan kita punya masa depan, jabatan, segala sesuatu. Segala sesuatu. Dan Allah menciptakan Adam dan Hawa itu serupa, segambar dengan semua baik. Semua baik. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Dan Adam dan Hawa itu dengan pasangan dengan baik. Dan karakternya akan menentukan kita itu dari kita sendiri. Anu baburnen jabung gok tipi yakin. Jabung gok tipi yakin. Tuh. Dan pemuda-pemudi kita berpegang. Kita punya karakter yang baik. Kalau saya seorang perempuan anyam rambut masuk ke gereja, bisakah tidak? Ini kita bicara karakter. Karena Timotius dia mengajar kita harus berubah. Timotius untuk mendidik kita supaya kita berubah. Kalau ada yang pakai celana baru datang berarti itu memang kelalaian. Ya. Karena kita punya karakter itu akan menentukan kita punya masa depan. Ada yang pakai celana, terus apa lagi? Pakai baju tapi leher bulat. Itu karakternya seperti apa? Kalau kita mau jadikan contoh bagaimana? Enggak bisa.
Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya. Karena ini kita di tempat kota studi, tempat kuliah, bukan di Lanijaya Wamena. Dan poin yang ketiga, dalam kesetiaanmu. Itu bisa baca dalam ayat panggilan yang tadi. Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang kecil, besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Jabu bulu geriak endakare kenok, go geriak endakare. Tahu kira? Kita sebagai pemuda-pemudi, sebagai generasi, kepercayaan ada di gereja, gunakanlah baik. Sebagai guru pengasuh, ketua pemuda, dalam hal apapun, itu pegang baik. Pegang baik. Itu salah satu kita punya kesetiaan. Kesetiaan. Jadi pemuda-pemudi, kalau saya punya sifat itu begini, di rapat wilayah. Kalau pada saat surat masuk, saya kalau tidak jalan, itu saya rugi. Saya rugi. Itu saya punya karakter. Kalau satu hari saya tidak jalan rapat itu saya menyesal. Karena apa? Karena kita punya kebiasaan, kita punya kesetiaan, itu kita bawa. Karena kita punya pekerjaan, Tuhan sudah siapkan depan. Kalau kita punya kesetiaan tidak ada, kita tidak lakukan, tidak jalankan, orang lain pun tidak bisa kasih kepercayaan. Tuhan pun tidak bisa kasih percayaan. Apalagi kita punya orang. Kita punya orang itu dia tambah marah kita. Kita tidak bisa kerja itu. Itu dalam poin yang ketiga. Dalam kesetiaanmu. Dalam poin yang terakhir, dalam kekudusanmu. Atau dalam kesucianmu. Itu dia kata lain itu kekudusan. Kekudusan. Dan Paulus menegaskan kepada Timotius harus menjaga kekudusan, menjaga kesucian. Kesucian. Kalau kekudusan itu apa? Ada yang tahu? Kekudusan. Kebeki kena kelik jaga dia tinggi deh. Saya mau tanya. Kalau kita datang pemuda-pemudi beribadah kepada Tuhan. Sayang, saya akan jalan ke ibadah jadi nanti kau jalan. Ya toh? Nanti akan jalan, nanti ketemu di sana. Ada yang begitu kah apa di sini? Ya toh? Telepon, sayang, saya ke ibadah, nanti ketemu di angkasa. Apakah itu menjaga kekudusan? Apakah itu menjaga kesucian? Kah tidak? Bagaimana pemuda? Ini terlalu tekan ini. Bagaimana itu menjaga kekudusan kah tidak? Ini semua sudah pernah kah apa semua diam? Itu bukan kekudusan. Menjaga kekudusan itu harus tidak bisa berhubungan, tidak bisa bawa dengan motor apapun. Menjaga nama baik, harus jaga pacarmu. Pacarmu dia sekolah selesai, harus dua-dua selesai, cari pekerjaan sama-sama. Masa laki-laki kalau kuliah selesai, istri belum. Iya sudah, saya cari kerja dulu, kau kuliah. Tapi kasih tinggal keluar. Itu bukan pemuda baptis. Ya, itu bukan pemuda baptis. Itu kita menjaga, itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi kesucian, itu salah satu kekudusan. Hidup kita kudus karena kita menyembah hal yang kudus. Karena kita menyembah Allah yang hidup. Dia tidak mati. Dia masih hidup. Dia masih menyediakan tempat bagi kita. Dan kita akan masuk.
Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan pemuda-pemudi, kita menjaga kekudusan. Biarpun kita pacar jalan, tapi ada prosesnya. Ada proses tahun, bulan, ada proses masa-masanya. Jangan langsung ketemu, pegang langsung, jangan lari, tapi pelan, sabar. Ya toh? Kalau kita laki-laki tidak bisa ya. Tapi tahan pelan itu menjaga kekudusan. Jadilah teladan untuk bagi orang lain. Untuk gereja lain, jadilah teladan. Puji Tuhan, itu firman Tuhan. Ya, jangan bilang koordinator kerohanian itu dia pernah marah jadi dia ada jalan gitu. Jangan bilang, tapi itu firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Di ayat yang 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Berteguhlah dalam semuanya itu, karena berbuatlah demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kakanda kolake kakone riwang gitu nakanda kirim gono yore. Paulus dia beritahukan kepada Timotius. Karena Timotius itu dia seorang pendek, dia seorang kecil, tapi orang tua, nenek mereka mengajak dan mereka mendidik menjadi pelayan seorang Timotius. Jadi sekarang kita pemuda baptis, kita miliki seperti Timotius, ya, miliki seperti Paulus. Kita menjadi Timotius yang kedua. Dan di sini kalau kita pemuda yang tidak pernah datang ke ibadah, ke rapat, berarti itu menjaga kesetiaan. Itu bahaya. Tidak ada kesetiaan itu, kalau kita jalan ke lari jaya pemerintah, bahaya. Bahaya, itu tidak akan pakai kita. Tidak akan pakai. Apalagi Tuhan tidak pakai, pemerintah lagi tidak pakai, aduh. Kuliah ulang sudah begitu. Ya, puji Tuhan, itu firman Tuhan. Lagu kesimpulan dari pemuda Johannes Sentrop. Wah, saya beri kesempatan. Ayo, ketua pemuda mana? Cepat. Tubuh kita, jiwa kita mempersembahkan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Bukan kita berpakaian rapi, bukan kita punya segala sesuatu, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, dan hati itu akan menentukan kita punya karakter. Nirdino aburtinen, yabungkok mirgun. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur di sore ini Tuhan.